Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Lawu Ngunduh Mantu. Cerita ini ditulis oleh Apinsi. Pendakian 2017 ditemani segelas teh dan suara burung murai milik tetanggaku memandangi matahari terbit. Ini Mal, makan dulu. Ucap kakakku Karina sambil membawa singkong goreng kesukaanku. Wah, enak nih Kak. Tiba-tiba saja kakak itu bertanya padaku. Mal, kamu kan pernah naik gunung ya? Gimana sih rasanya ke puncak itu? Kakakku bertanya seperti itu. Sontak aku kebingungan, karena walaupun aku sudah 2 kali ke gunung, tapi aku belum pernah nyampe ke puncak, dan gak pernah cerita kejadian-kejadian di gunung. Emangnya kenapa Kak? Jadi gini Mal, si Denny ngajakin kakak buat ke Gunung Lawu. Ya udah, kalau begitu tanya sama Mas Denny aja. Elu, nyebelin banget sih punya adik. Kata kakakku sambil pergi membawa singkong gorengnya yang baru saja berikan kepadaku. Setelah itu aku kejar sambil ketawa-tawa. Lalu kemudian si ibu bertanya pada kami berdua. Udah gede masih aja ngeributin makanan. Setelah itu tiba-tiba Rijal datang ke rumahku. Dia memanggilku. Mal, Akmal. Kamu Jal? Iya Mal, kamu sibuk gak? Emangnya kenapa? Ke Lawu lagi ya? Loh, kok kamu tahu Mal? Ya tahulah Jal, gua kan bisa baca pikiran orang. Gaya lo. Aku Jal yang ngasih tahu. Ucap kakakku sambil mengembalikan singkong goreng yang ia bawa. Ya udah Mal, ikut saja yuk. Aku mah ikut saja, asalkan si Milka ikut. Milka? Milka siapa Mal? Ada deh. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada pendakian kali ini, kakakku itu ikut ke Lawu via Cemoro Sewu. Aku berboncengan dengan kakakku, sedangkan Rijal mengendarai motor sendiri. Setelah berpamitan kepada ibu, kita mulai perjalanan dari Solo ke Magetan pada pukul 8.30. Agak pagi, soalnya aku malas kalau panas-panasan di jalan. Singkat cerita, akhirnya setelah menempuh perjalanan yang panjang, kita sampai juga di Magetan. Kita disambut oleh teman-teman kami yang sudah sampai terlebih dahulu. Mas Denny memperkenalkan kakakku ke tim kita. Kenalin, ini calonku, namanya Karina. Ucap Mas Denny. Harusnya aku yang kenalin ke mereka. Aku berucap dalam hati. Saya Milka. Milka memperkenalkan dirinya ke kakakku. Saya Kirana. Oh, jadi ini yang namanya Milka. Iya, Kak. Itu loh, si Akmal itu mikirin kamu terus di rumah. Kakak, apain sih? Setelah kakakku berkenalan dengan mereka, kita istirahat sebentar. Tiba-tiba hujan turun sangat deras di saat kita akan mulai perjalanan. Wah, hujan bang. Ucap Eko kepada Bondan. Iya kok, kita nunggu reda aja dulu ya. Ucap Bang Bondan kepada kita semua. Hujan tidak juga reda saat itu jam menunjukkan pukul 19 dan kita sepakat untuk memuncak besok pagi. Aku, Rijal, dan Eko asik mengobrol, sedangkan yang lain entah kemana. Tiba-tiba Milka duduk di sampingku dan kita kembali asik mengobrol hingga jam menunjukkan pukul 22 dan Bondan menyuruh kita tidur di area base camp.
Aku dan yang lain segera tidur. Di tengah tidur, aku bermimpi seorang laki-laki dengan pakaian adat Jawa, ditemani seekor harimau putih, dan dia berkata kepadaku, "Jangan pergi ke sana." Sontak aku terbangun. Astagfirullahaladzim. Aku berucap dengan pelan. Setelah berdiam diri cukup lama, aku melanjutkan tidurku, hingga kakakku membangunkan tidurku pada pagi hari. Mal, bangun. Apa sih, Kak? Akmal, bangun. Akmal, Aji, ayo bangun. Udah pagi nih. Udah pagi ya? Aku bangun sambil mengucek-ucek mata. Setelah itu, aku segera mandi, dan setelah itu, aku keluar untuk melihat-lihat area base camp ini. Tapi di situ aku melihat seseorang kakek-kakek dari jauh. Mulutnya seperti berkata, "Jangan pergi ke sana." Suara dari mulutnya terdengar di telingaku, padahal jaraknya itu cukup jauh. Aku segera meninggalkan tempat itu. Setelah makan, kita merapikan barang-barang yang akan kita bawa. Seperti biasa, sebelum berangkat kita berdoa dulu. Oke, seperti biasa, sebelum kita berangkat, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita pun berdoa bersama dipimpin oleh Bondan, dan doa pun selesai. Kita mulai perjalanan pada pukul 7 pagi, dengan posisi yang dipimpin Eko, Mawar, Putri, Rijal, aku, Milka, Kak Karina, dan Mas Denny. Dan yang terakhir adalah Bang Bondan. Pelan-pelan saja ya. Ucap Bang Bondan dari belakang. Dengan ucapan bismillah, kita semua mulai memijahkan kaki kita ke Gunung Lawu. Kula nuwun. Assalamualaikum. Ucapku dalam hati, karena kebiasaan kata orang tuaku agar tidak lupa mengucapkan salam terlebih dahulu. Tumben, gak ada suara gamelan. Aku berucap dalam hati. Seperti biasa, kita asik mengobrol dan bercanda di sini. Hingga samar-samar aku mendengar suara seseorang nenek-nenek, dan dia berkata, Akhirnya, kamu kembali lagi ke sini. Seketika itu, bulu kuduku berdiri semua. Selama perjalanan, aku terus memikirkan apa yang dimaksud dari kata itu. Kenapa, Mal? Tanya si Milka, yang melihat aku hanya diam dari tadi. Gak apa-apa kok, Mil. Gak apa-apa. Sahut kakakku dari belakang. Selama perjalanan, aku terus memikirkan apa arti dari bisikan tersebut. Apa ada hubungannya ya dengan ucapan kakek-kakek dan mimpiku semalam? Aku berucap dalam hati. Tiba-tiba saja Bondan berkata pada kami semua, "Kita istirahat dulu sebentar ya," kata Bondan menghentikan langkah kami. Dan aku segera minum air yang kami bawa dari bawah. Aku melihat wajah Milka dan Mawar, wajah mereka nampak pucat, seakan sesuatu terjadi kepada mereka. Tiba-tiba Rijal menghampiriku. Mal, lu juga dengar ya? Aku hanya bisa mengangguk. Kita melanjutkan perjalanan. Dengan rasa ingin tahu, aku terus berpikir apa arti dari bisikan tersebut. Tiba-tiba, Kak Karina berteriak. "Rin, kamu kenapa?" Tanya Mas Denny. Karina hanya bisa menangis. "Kamu kenapa, Kak?" Dengan ketakutan, dia menceritakan apa yang barusan dia alami. Ada nenek-nenek yang ngeliatin kita. "Udah, Rin, gak apa-apa. Mungkin warga sini kali," ucap Mas Denny kepada Kak Karina. Tapi beda, Den. Udah gak apa-apa. Kita lanjut jalan aja yuk. Dan setelah itu, kita segera melanjutkan perjalanan. Ternyata, emang kita diikutin kali ya. Tapi, apa salah kita? Apa yang membuat dia meneror kita? Tak terasa kita sudah sampai di pos 1. Perjalanan kali ini berjalan dengan baik. Hanya ada bisikan dari nenek-nenek saja yang mengganggu aku. Kita beristirahat dan mengobrol dengan pendaki lain di sini. Aku menghampiri Milka yang nampak agak pucat. "Mil, kamu kenapa?" Gak apa-apa kok, Mal. Setelah beristirahat, kita kembali melanjutkan perjalanan. Dengan harapan kita tidak ada kendala, kita mulai melangkahkan kaki kita kembali. Dek, tiba-tiba dadaku terasa sakit. Aku hanya menahan rasa sakit itu, tapi semakin lama,
semakin terasa hingga aku memegangi dadaku. Aduh, perasaanku gak enak ya. Aku berucap dalam hati. Rasa sakit itu lama-lama menghilang seiring berjalannya waktu. Glubrak! Tiba-tiba batang pohon terjatuh di jalan yang akan kita lewati itu. Kita hanya saling memandang. Dari kejauhan, aku kembali melihat sosok kakek yang aku temui di area basecamp tadi. Apa memang kita nggak boleh naik ya? Bang Bondan, gimana nih? Tanya Eko kepada Bang Bondan. Kita singkirkan saja kok. Akhirnya kita segera menyingkirkan batang pohon tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah batang pohon disingkirkan, kita kembali melanjutkan perjalanan. Lu kenapa, Mal? Kayaknya kita nggak bisa melanjutkan deh, Bang. Loh, memangnya kenapa, Mal? Tanya Bang Bondan lagi kepada aku. Aku pun menjawabnya. Perasaanku nggak enak, Bang. Udah, Mal, tenang saja. Nggak apa-apa. Jawab Mas Denny dengan pedenya. Mentang-mentang ada kakakku, dia sok berani. Aku berucap itu dalam hati. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya kita memutuskan untuk kembali naik. Kita telah sampai di pos 2 pada pukul 13 dan kita makan siang di sini. Suara perut keroncongan terdengar dari perut Rizal, sontak kita semua tertawa. Makanan telah tersedia, kita mulai mengisi bahan bakar di sini. Lalu kita melanjutkan perjalanan pada pukul 14.30. Tiba-tiba kepalaku sakit saat kita akan melanjutkan perjalanan. Aduh, kenapa lagi ini? Perjalanan kembali dilanjutkan dengan kepala pusing. Aku melangkahkan kakiku. Angin bertiup kencang membawa suara wanita tertawa dan suara tangisan. Hingga akhirnya kita sampai di pos 3 pada pukul 17.00. Perjalanan kali ini berjalan mulus ya, Bang? Kata Eko kepada Bang Bondan. Iya kok, alhamdulillah. Sedangkan aku malah kepikiran apa yang dikatakan oleh Eko barusan. Tiba-tiba mendung datang dan kita segera membuat tenda di pos 3 ini. Karena hujan turun sangat deras, kita memutuskan untuk bermalam di sini. Pada pukul 20.30, hujan berhenti. Aku dan Rizal keluar tenda karena belum bisa tidur. Kita berdua asik mengobrol sambil meminum teh hangat yang Milka buatkan untukku. Di tengah obrolan, lagi dan lagi aku melihat kakek-kakek dari kejauhan. Kakek tersebut memandangiku dari balik pohon. Aku yang ketakutan segera mengajak Rizal untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Sal, masuk tenda yuk, tidur. Ayo Mal, aku juga ngantuk nih. Setelah masuk ke tenda, aku dan Rizal tertidur. Di situ aku bermimpi lagi dengan seseorang yang menggunakan pakaian adat Jawa dan ditemani seekor harimau putih. Kamu siapa? Aku adalah kamu, ucap orang tersebut, dan aku segera terbangun. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya ya? Sekitar 30 menit aku terdiam diri, terus aku kembali melanjutkan tidurku. Tiba-tiba, Mal, bangun Mal, bangun. Iya Sal, kenapa? Aku menjawab ucapan Rizal sambil membuka mata. Setelah bangun, aku dan Rizal keluar tenda untuk segera sarapan dan melanjutkan perjalanan. Ternyata hari sudah pagi. Udah bangun kamu, Mal? Ucap Kak Karina kepada aku. Setelah sarapan, kita semua bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Setelah semua selesai, kita kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 8 pagi. Sambil menyapa para pendaki yang berada di pos 3, kita mulai melangkahkan kaki kita kembali. Seperti biasa, kita asik mengobrol di sini. Gangguan demi gangguan mulai kita rasakan pada pendakian kali ini. Eko tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kenapa kok? Biasa Bang. Jawab Eko di depan setelah aku melihat apa yang terjadi. Ya, ternyata itu adalah sosok perempuan dengan rambut panjang dan kain putih khasnya, sedang berdiri tepat di jalan yang akan kita lewati. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dia pergi juga. Tak hanya itu, aroma singkong bakar tercium di hidungku. Bayangan hitam terlihat terbang, terbawa angin, tiba-tiba melayang. Itu berhenti di dekat salah satu pohon besar, yang posisinya
agak jauh dari jalan yang akan kita lewati itu. Matanya merah, tubuhnya penuh bulu. Kak Karina yang melihat itu nampak ketakutan dan berpegangan dengan Mas Denny. Tak terasa kita sudah sampai di pos 4. Kita beristirahat sejenak di sini. Aku mengobrol dengan pendaki lain di sini. Setelah beristirahat cukup lama, kita kembali melanjutkan perjalanan. Tak lupa aku berpamitan dengan pendaki yang masih berada di pos 4 ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut yang tebal datang dan mengganggu perjalanan kami. Bang, rapat bang. Sahut Eko kepada kami semua. Tiba-tiba, Kak Karina yang ada di belakang menghentikan langkahnya. Kenapa, Rin? Tanya Mas Denny kepada Kak Karina. Ini Den, perutku mules. Kak Karina dan ditemani Milka pergi untuk buang air besar. Sedangkan kita beristirahat dan mengobrol di sini. Setelah cukup lama, mereka tidak juga kembali. Kok nggak balik-balik ya? Aku berucap dalam hati karena khawatir. Mal, kamu sama Denny susul Milka sama Karina ya? Ucap Bang Bondan. Dan kita segera pergi mencari Milka dan Kak Karina. Milka! Karina! Aku dan Mas Denny berteriak-teriak memanggil mereka berdua. Tapi tidak ada jawaban dari mereka. Gak ada jawaban, Mas. Aku berkata kepada Mas Denny, tapi tidak ada jawaban dari Mas Denny. Loh, Mas Denny. Aku berteriak, tetapi Mas Denny tidak juga menampakkan dirinya. Buset dah, masa aku ditinggal sendirian sih? Di situ aku ketakutan. Aku terus berjalan mencari mereka sambil memanggil nama mereka, tetapi tidak ada jawaban yang aku dapat. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakangku, dan aku segera menoleh ke belakang. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sini. Gak lucu, Den. Gak lucu. Ucapku ketakutan dan juga kesel. Pada tega banget ya. Ya Allah. Jal, lu kemana, Jal? Masa lu tega sih ninggalin sahabat sendiri? Kak Karina, Milka, kalian pada di mana? Buset dah. Beneran ditinggal nih gua. Milka! Aku berteriak kembali memanggil Milka. Kabut gelap kembali menghantui aku kali ini. Dengan pandangan yang terbatas, aku tetap melanjutkan langkah kakiku. Di situ aku mulai menyesal. Mengapa aku tidak mendengarkan kakek-kakek dan mimpi itu? Jadi ini arti dari mimpi dan ucapan kakek-kakek itu. Aku berucap pelan. Tiba-tiba pundakku ada yang menyentuh. Tangannya sangat dingin. Tidak pakai lama, aku langsung lari secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu. Aku kembali memanggil teman-teman, tetapi tidak ada balasan yang aku dapat. Aku terus berjalan dan berjalan. Mal! Seseorang memanggilku dengan nada yang berat. Aku yang mendengar itu hanya berjalan sambil ketakutan. Mal! Suara itu kembali terdengar, dan aku memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Setelah aku menoleh, itu adalah sosok perempuan berambut panjang dan kain putih khasnya. Matanya tertuju ke arahku sambil tertawa. Aku langsung lari secepat-cepatnya hingga aku tersandung dan terjatuh. Kepalaku terluka, dan darah terus mengalir dari luka tersebut, dan aku segera mencari kain untuk menutupi luka agar darah tidak terus keluar. Aku kembali berjalan karena aku kecapean. Aku beristirahat di sini. Hari pun mulai gelap, dan sialnya, aku tidak membawa tenda. Ya Allah, tega banget mereka ninggalin aku sendirian. Perutku keroncongan, dan aku segera mencari makanan di rangsel yang aku gendong ini. Aku membawa mie instan, telur, beras, dan lain-lain. Sedangkan aku tidak membawa alat untuk memasak. Aku terus mencari dan aku menemukan roti tawar. Aku segera memakan roti itu, walaupun hanya roti saja, yang penting bisa mengganjal perut. Tak terasa hari sudah malam, aku tidur di bawah pohon.
Di saat gua tertidur, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang memelukku sambil menangis. Kamu dari mana saja sih, Mal? Aku takut, Mal. Ucap wanita itu sambil menangis. Aku segera bangun dari tidurku dan melihat siapa wanita itu. Aku kira itu adalah makhluk gaib yang sedang menggangguku. Tapi ternyata itu adalah Milka. Loh, Mil. Ini beneran kamu, Mil? Iya, Mal, ini aku. Ucap Milka sambil melepaskan pelukannya. Kok kamu bisa ada di sini, Mil? Jangan bilang lo nyari gua sendirian lo. Panjang ceritanya, Mal. Yang penting aku udah ketemu kamu. Loh, kepala kamu kenapa, Mal? Ini nggak apa-apa kok, Mil. Tadi cuma jatuh. Kamu nggak bawa tenda, Mal? Nggak, Mil. Kita segera mencari tempat yang sekiranya bisa untuk mendirikan tenda di sini. Kita cari tempat buat bikin tenda yuk, Mal. Di sana aja, Mil. Ucapku sambil menunjuk tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Kita segera memasang tenda di sini. Di saat tenda sudah jadi, Milka segera masuk ke dalam tenda. Mal, masuk. Di luar dingin. Nggak, Mil. Aku tidur di sini saja. Milka yang mendengar perkataanku, dia pun keluar dari tenda. Kalau kamu di luar, aku juga di luar. Akhirnya kita berdua pun masuk ke dalam tenda. Dengan penerangan senter milik Milka mengobati luka di kepalaku. Aku obatin ya, Mal, lukanya. Aku hanya mengangguk. Setelah selesai mengobati luka di kepalaku, tiba-tiba hujan datang lumayan deras, yang membuat udara menjadi sangat dingin. Milka terlihat sangat kedinginan, bibirnya menggigil. Aku segera melepaskan jaket yang aku pakai dan memberikannya kepada Milka. Ini, Mil. Pakai jaketku. Milka menerima jaket itu, seakan dia memang kedinginan. Suara gelak tawa terdengar di telinga kami berdua. Suaranya itu tepat berada di atas tenda kita. Kamu tidur ya, Mil. Besok kita harus udah ketemu sama yang lain. Iya, Mal. Aku hanya duduk sambil menutup mata di pojok tenda. Tanpa aku sadari, kita berdua telah tertidur dalam gelapnya malam. Hingga di tengah tidur, aku dibangunkan oleh suara yang mengganggu tidurku. Suara-suara aneh. Suara binatang malam dan suara-suara itu kembali terdengar dan aku rasakan kembali masuk ke dalam tenda. Milka juga terbangun karena terganggu oleh suara tersebut. Itu suara apa, Mal? Suara si Agung, Mil. Agung? Agung siapa, Mal? Agung, anjing gunung, Mil. Bisa aja lu, Mal. Kita kembali melanjutkan tidurnya. Hingga di pagi hari, aroma lezatnya makanan tercium di hidungku. Wah, bau apaan ini? Setelah aku bangun, Milka sudah keluar dari tenda, dan aku segera menyusulnya. Mal, udah bangun? Ini, Mal, aku masak mie. Milka segera membawakan semangkok mie rebus dan segelas teh panas kepadaku. Kita makan bareng di sini. Mil, sebenarnya kemarin kamu kemana? Kok kamu sendirian sih? Jadi, kemarin kita nyari kamu, Mal. Tapi aku malah ikut kesasar sendirian. Setelah selesai makan, kita segera merapikan tenda dan pergi mencari teman-teman kita yang lain. Ya udah, kita cari yang lain aja yuk, Mil. Iya, Mal, ayo. Setelah semuanya selesai, kita mulai meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan, kabut kembali mengganggu perjalanan kami. Milka memegangi tanganku. Suara gelak tawa kembali terdengar. Tetapi suaranya itu terdengar sangat banyak, seakan saling bersautan. Dan benar saja, ternyata banyak makhluk memakai kain putih yang memperhatikan kita berdua dari atas pepohonan. Jumlah mereka itu sangat banyak, hingga membuat Milka memeluk erat tangan kiriku. Mal, aku takut, Mal. Iya, Mil. Sebenarnya aku juga takut. Tapi kita harus lewatin ini. Setelah berjalan 15 menit, mereka semua menghilang, begitupun dengan suara tertawa tersebut, hingga kita menemukan jejak binatang liar. Alhamdulillah, ada jejak Bagas.
Memangnya kenapa, Mal, kalau ada jejak babi hutan? Ya itu artinya kita masih di alam manusia, Mil. Kita cuma tersesat saja. Akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi tiba-tiba, Milka menghentikan langkahnya. Matanya menatap tajam ke arahku. Mil, kamu kenapa, Mil? Mil, aduh, jangan kesurupan dong, Mil. Kita kan cuma berdua. Di situ Milka hanya diam sambil menatapku. Ah, nggak lucu, Mil. Nggak seru ini. Jangan begitu, Mil, ah. Kita berpindah ke sudut pandang Karina. Aku, Denny, dan Putri pergi mencari Akmal. Kita terus memanggil Akmal, tetapi tidak ada jawaban yang kita dapatkan. Den, adikku di mana, Den? Ucapku kepada Denny. Lu yang sabar ya, Rin. Aku yakin kok, Akmal akan baik-baik saja. Karena kita sudah lumayan jauh dari yang lain, akhirnya kita kembali ke tempat kita berpencar tadi. Bondan, Eko sudah berada di sana. Gimana? Ketemu? Belum, Bang? Tanya Bang Bondan, dan Denny pun menjawabnya. Milka, Mawar, Rijal, kok belum balik ya? Tanya Bondan lagi kepada kami. Iya, Bang. Paling bentar lagi dia datang. Tiba-tiba, Rijal dan Mawar berlari sambil ketakutan. Jal, lu kenapa, Jal? Tanya si Eko kepada Rijal. Rijal hanya terdiam sambil bernafas ngos-ngosan. Begitupun dengan Mawar. Putri segera memberikan mereka berdua minum. Milka mana? Tanya Bang Bondan dengan terbata-bata. Rijal mulai menjelaskan semuanya. Setelah Rijal itu menjelaskan, Bondan hanya bisa menangis. Kenapa jadi begini ya? Sabar ya, Bang. Ucap Eko kepada Bondan. Belum selesai Eko berbicara, tiba-tiba Putri terjatuh. Put, kamu kenapa, Put? Tanya Eko sambil menolong Putri. Keadaan mulai tidak terkontrol. Aku dan Bondan hanya bisa menangis atas hilangnya Akmal dan juga Milka. Rijal dan Mawar masih sangat ketakutan. Putri terjatuh dengan keadaan lemas. Tiba-tiba, seorang kakek-kakek berjalan ke arah kami. Ada apa ini, Mas? Kakek itu bertanya. Eko langsung menjelaskan apa yang terjadi. Teman kami hilang, Bah. Kakek itu hanya diam sambil melihat Putri. Lalu kakek itu bertanya. Ada apa dengan gadis ini? Tanya kakek itu lagi sambil menunjuk Putri yang duduk lemas. Ini, Bah. Tadi tiba-tiba teman saya ini terjatuh dan lemas, Bah. Jawab Eko kepada kakek itu. Si Mbah ini sebenarnya dari mana, toh? Saya tinggal di kaki gunung ini. Sebenarnya, orang yang mereka incar adalah Nduk Putri. Incar? Maksudnya, Mbah? Iya, mereka menginginkan Nduk Putri. Lalu, kenapa Akmal adik saya yang hilang, Mbah? Karena mereka tidak akan bisa mengambil Nduk Putri jika Nak Akmal bersamanya. Oleh karena itu, mereka memisahkan kalian dari Nak Akmal. Sebenarnya, ada apa dengan Akmal adik saya, Mbah? Dengan tawa kecilnya, Simbah menjawab. Saya tidak pantas mengatakannya. Kesaktian tanpa ajian. Yang jelas pemuda itu adalah manusia yang berakhlak mulia. Apa yang harus kita lakukan, Bah? Kalian ikut saya turun dari gunung untuk menyelamatkan Putri. Lalu, bagaimana dengan Akmal dan Milka, Mbah? Kakek itu hanya tersenyum. Seakan terhipnotis, kita semua menuruti apa perkataan kakek-kakek itu. Kita mulai berjalan menuruni lawu. Tak sampai 1 jam, kita telah sampai di area base camp. Ayo, kita ke rumah saya. Kita langsung segera menuju ke rumahnya kakek tersebut. Membutuhkan sekitar waktu 15 menit untuk sampai di rumahnya si kakek itu. Silahkan kalian beristirahat dulu di sini. Saya akan membawakan jamu untuk Nduk Putri.
Kata kakek tersebut seperti itu, sambil masuk ke dalam rumah. Lalu, kakek itu kembali lagi keluar dari rumah itu, sambil membawakan segelas air dan meminta Putri untuk meminumnya. Silahkan diminum dulu, Nduk. Setelah Putri meminumnya, tiba-tiba Putri pingsan. Mawar segera menolongnya, dan si mbah itu kembali berkata, Sebenarnya, Nduk Putri ini sudah dinikahkan oleh penunggu Lawu. Sontak kita semua kaget dan khawatir akan keadaan Putri. Apa penyebabnya? Sehingga mereka menikahkan Putri, Mbah? Tanya si Bondan kepada kakek itu. Saya tidak tahu. Tanyakan kepada Nduk Putri saja. Tak lama kemudian, Putri sadar. Kami segera menanyakan kepada Putri. Put, apa yang kamu lakuin, Put? Kini, Putri tidak bisa menahan tangis. Putri menangis sambil memegang kaki Bondan dan berkata, Bang, maafin aku, Bang. Maafin aku. Sebenarnya, pendakian kita di Lawu 1 bulan yang lalu, aku haid, Bang. Kita semua hanya terdiam mendengar apa yang Putri katakan. Simbah kembali tersenyum. Saya akan berusaha membantu kamu, Nduk Putri. Kita hanya bisa berterima kasih kepada kakek tersebut. Kalian tinggal di sini dulu selama beberapa hari, ya. Tapi Mbah, bagaimana dengan Akmal dan Milka? Nanti saya yang mencari mereka berdua. Untuk beberapa hari ke depan, silahkan kalian tinggal di rumah saya ini. Yuk, kita masuk dulu. Dan kita pun segera masuk ke dalam rumah sederhana itu. Rumah yang beralas tanah, rumah yang hanya beratapkan genteng. Hari sudah malam, kita tidur di dalam rumah simbah itu. Kita kembali lagi ke sudut pandang Akmal dan Milka. Di situ Milka berteriak, sangat keras yang membuat aku kaget bukan main. Astagfirullahaladzim, Milka, kamu kenapa? Milka kembali menatapku dengan tajam dan dia berkata, Kamu telah menggagalkan rencana saya. Sebagai gantinya, kalian berdua tidak akan bisa kembali. Ucap Milka yang tengah kesurupan itu. Setelah Milka berkata, tiba-tiba dia pingsan, dan aku segera menghampiri dan membantunya. Aku menyandarkan Milka di sebuah pohon yang lumayan besar di situ, dan aku duduk di sampingnya sambil minum. Maksudnya apa ya? Rencana apa yang dia maksud? Pertanyaan itu terus terucap dalam pikiranku. Tak lama kemudian, Milka terbangun dari pingsannya. Aduh, Mal, tadi aku kenapa ya, Mal? Lo tadi kesurupan, Mil. Di situ Milka nampak memegangi kepalanya. Karena lapar, aku membuat mie untuk makan siang kita hari ini. Milka nampak membantuku yang kesulitan menyalakan kompor. Setelah mie-nya jadi, kita berdua makan siang bersama. Setelah makan siang, kita melanjutkan untuk mencari teman-teman kita yang lain. Mil, ayo kita lanjut mencari teman-teman. Milka pun mengangguk, tanda setuju. Kita mulai melangkahkan kaki kita dan meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan, Milka terus memegangi tanganku. Di tengah perjalanan itu terdengar suara tangisan. Suaranya terdengar sangat teramat menyedihkan. Seakan merasakan kesedihan yang membuat suara tangisan itu muncul. Tak terasa air mata menetes dari mataku, begitupun dengan Milka. Entah apa yang terjadi waktu itu, air mata itu terus menetes dari mata kita berdua. Masa iya sih ada Itachi di sini? Aku berucap dalam hati. Mal, Kata si Milka sambil menatapku dengan air mata di pipinya. Mil, banyakin istighfar aja, Mil. Terlihat mulut Milka beristighfar, begitupun denganku. Tetapi suara itu tidak menghilang, begitupun air mata yang terus mengalir dari mata kami berdua. Hingga akhirnya, aku berhenti dan mengirimkan doa untuk mereka.
Terlihat Milka yang mengaminkan doa yang aku ucapkan. Selang beberapa menit, suara tangisan itu pun telah menghilang. Alhamdulillah, sudah tidak ada lagi. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan kita berdua melihat rombongan pendaki sedang berjalan membelakangi kita. Mereka berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 wanita dan 2 laki-laki. Mil, itu kayaknya ada pendaki lain deh, Mil. Iya, Mal. Aku segera berjalan menyusuri para pendaki tersebut. Tapi Milka itu menahanku. Mal, perasaanku gak enak deh, Mal. Aku merasa itu bukan. Itu pendaki lain, Mil. Tapi, Mal, Ayolah, Mil. Keburu mereka jauh nanti. Kali ini Milka mengikutiku. Dia berjalan di belakangku. Mas, berhenti dulu, Mas. 4 pendaki itu pun berhenti dan menoleh kepada kita. Benar saja, itu adalah para pendaki. Mereka segera menghampiri aku dan Milka. Terlihat Milka agak ketakutan dengan berdiri di balik badanku. Mas, dari mana, Mas? Tanya salah satu pendaki itu. Sebut saja namanya Wahyu. Kita tersesat, Mas. Ya udah, kita bareng aja, Mas. Ayo. Ucap salah satu pendaki yang lain, sebut saja namanya Jono. Kita segera melanjutkan perjalanan bersama mereka. Aku dan Milka berjalan di belakang mereka. Tidak ada keanehan ataupun kejanggalan apapun di antara mereka. Kita asik mengobrol dengan mereka. kalian berdua dari mana toh? Saya dari Solo, Mbak. Dan ini teman saya dari Semarang. Di situ si Milka itu masih tetap berdiam diri, tidak bergeming sekalipun. Mil, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mal. Hari itu jam menunjukkan pukul 15 dan mulai terdapat keanehan dari 4 pendaki tersebut. Salah satu dari mereka terjatuh dan mengeluarkan darah di kakinya. Darah itu berwarna kehitaman dengan aroma yang busuk. Aku dan Milka ketakutan melihat itu. Mereka yang melihat kita berdua ketakutan pun menatap kami. Kalian sudah tahu kami. Dek, suara detak jantungku. Tuh kan, Mal. Kata si Milka ketakutan. Tatapan mereka tajam mengarah kepadaku dan Milka. Kita berdua berjalan mundur dengan pelan. Kalian mau kemana? Ucap salah satu dari mereka sambil berjalan mendekati kita berdua. Kita berusaha berlari, tetapi badan kita itu tidak bisa bergerak. Mereka terus mendekati kami. Terus mendekat dan mendekat. Setelah itu, Milka berteriak sangat keras yang membuat aku kaget bukan main. Astagfirullahaladzim. Aku tersadar. Ternyata Milka masih memejamkan mata di sampingku. Saat itu cuaca agak gerimis. Setelah Milka terbangun, kita berdua kembali melangkahkan kaki kita yang entah kemana kami berjalan. Hujan rintik-rintik mulai membasahi kita berdua. Mal, kita pakai jas hujan dulu. Milka segera mengeluarkan jas hujan dari ransel yang ia gendong. Setelah memakai jas hujan, kita kembali melangkahkan kaki kita kembali. Suhu menjadi sangat dingin. Pohon-pohon bergerak tertiup angin, seakan mereka menertawai 2 manusia lemah yang berjalan tidak tahu arah ini. Doa tidak pernah putus dari mulut kita berdua. Oh Tuhan, sebesar itukah dosa yang kami perbuat, sehingga Engkau menghukum kami seperti ini? Mungkin itu adalah kata-kata yang terdapat dalam buluk hati kita berdua. Suara nenek-nenek tertawa kembali terdengar di telinga kami berdua. Seresak, seresak, seresak. Suara itu muncul dari dalam semak-semak. Kita menghentikan langkah kita berdua. Tidak ada satu kalimat pun yang terucap dari mulut kami. Seakan kita sudah pasrah atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasrah sambil mengingat-ingat dosa yang telah kami perbuat dan berharap bahwa Tuhan akan memaafkannya. Woi, sialan! Keluar kau! Keluar kalau berani! Kamu telah menggagalkan rencana saya.
Sebagai gantinya, kalian berdua tidak akan bisa kembali. Milka menatapku dan meminta untuk melanjutkan perjalanan. Kita berdua kembali melanjutkan perjalanan, tetapi di depan kami itu dihadang oleh salah satu dari 4 pendaki yang kita alami tadi. Dia adalah Wahyu. Dia berdiri di depan kami dengan kepala yang menunduk. Kalian mau kemana? Ucap pendaki itu sambil menunduk. Aku dan Milka ketakutan dan membalikan badan. Tetapi di belakang kami juga dihadang oleh salah satu dari pendaki tersebut. Dia adalah Jono. Sama seperti Wahyu, dia juga menundukkan kepalanya. Kalian harus ikut kami di sini. Aku dan Milka seperti terkepung, di mana di kanan dan di kiri kita juga terdapat Yeni dan Lia. Sebenarnya siapa kalian? Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Yang jelas, kalian akan tinggal di sini bersama kami dan menjadi bagian dari kami. Tiba-tiba, seorang nenek dengan badan yang membungkuk keluar dari belakang Wahyu. Kamu telah menggagalkan rencana saya. Ucap nenek tersebut sambil berjalan ke arahku dan Milka, yang diikuti oleh 4 pendaki tersebut. Di situ Milka hanya menangis dalam dekapanku. Aku menutup mata sambil mendekap Milka. Ada apa, nak? Ucap laki-laki yang berdiri di depan pintu, tempat aku dan keluargaku tinggal. Saya minta doanya, Pak. Semoga saya selamat. Ucapku kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu adalah almarhum bapak. Tiba-tiba, aku terbangun. Hari menunjukkan pukul 6.30 pagi. Milka masih tertidur di dalam dekapanku. Aku tidak tega membangunkan Milka yang terlihat sangat lelah. Aku mencoba menyenderkan Milka di sebuah pohon, tetapi dia terbangun. Mal, udah pagi ya, Mal? Iya, Mil, udah pagi. Kita masih hidup kan, Mal? Alhamdulillah, kita masih selamat, Mil. Maafin aku ya, Mil. Karena kamu jadi begini. Enggak, Mal. Kalau enggak ada kamu, mungkin aku enggak selamat. Karena kita kelaparan, kita memasak di sini. Lagi-lagi mie goreng dan nasi menjadi menu sarapan kita kali ini. Kamu kenapa, Mal? Kamu sakit ya? Gak tahu, Mil. Milka segera menghampiri dan menyentuh dahiku. Badan kamu panas, Mal. Milka segera mencari obat demam di ranselnya dan meminta aku untuk meminum obat tersebut. Minum obat dulu ya, Mal. Iya, Mil. Terima kasih ya. Kita memutuskan untuk membuat tenda di sini, walaupun sekarang baru pukul 7 pagi, dan kembali melanjutkan perjalanan setelah aku sembuh. Kita buat tenda di sini dulu ya, Mal. Kalau kamu sudah sembuh, kita cari yang lain. Tapi, Mil, Udah, yang penting lo sembuh dulu. Kita segera membuat tenda di sini. Setelah tenda jadi, Milka menyuruhku untuk tidur di tenda. Mal, kamu tidur dulu lagi aja ya. Entah kenapa, di sini aku payah banget hari ini. Aku segera masuk ke tenda, begitupun dengan Milka. Karena hujan datang pada pagi itu. Tiba-tiba, ada suara teriakan dari seorang wanita yang membangunkan tidurku. Aku segera bangun dan melihat Milka yang tidak ada di sampingku. Milka. Aku keluar dari tenda. Suara tangisan terdengar di telingaku. Suara itu adalah suara Milka. Aku segera mencari keadaan Milka. Milka, kamu di mana, Mil? Aku berteriak sambil mencari letak suara tangisan tersebut. Suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Dari kejauhan, aku melihat Milka terduduk ketakutan. Dia memegangi kedua lututnya. Aku segera menghampirinya. Mil, kamu kenapa, Mil? Aku bertanya pada Milka, tetapi tidak ada jawaban yang kudapat. Milka terus menangis sambil menutupi wajah cantiknya itu. Milka, balik ke tenda yuk.
Milka hanya menggelengkan kepalanya, yang membuat aku semakin bingung. Aku segera mendekatinya. Mil, ada apa? Milka mulai memperhatikan wajahnya. Mal, kita pergi dari sini sekarang, Mal. Tapi tenda kita, Mil. Ya udah, bawa. Ya udah, aku ambil tenda dulu ya. Kamu tunggu di sini ya. Aku segera kembali ke tenda dan berjarak lumayan jauh. Sesampainya di tenda, aku dikagetkan oleh keberadaan Milka yang berada di dalam tenda. Loh. Kok kamu di sini, toh, Mil? Loh, dari tadi aku memang di sini kok. Justru aku yang bingung. Kok kamu gak ada di tenda? Beneran? Kamu dari tadi di sini, Mil? Iya, Mal. Aku cuma keluar sebentar tadi. Pas aku balik, kamu sudah gak ada. Ah, yang bener, Mil. Iya, benar. Masa sih? Iya, Mal. Aku dari tadi di sini. Bohong kamu ya? Ah, bodoh amat lah. Aku tadi pas tidur, kebangun karena kamu berteriak, Mil. Terus aku nyari kamu, dan memang benar itu kamu. Dia menyuruh aku pergi, tapi aku balik, mau ambil tenda dulu. Tiba-tiba kamu di sini. Lah, kok bisa? Ya ndak tahu lah, kok tanya saya. Atau jangan-jangan kamu bukan Milka ya? Aku berucap di tengah kebingungan di antara kami berdua. Enak aja. Aku Milka. Jangan-jangan kamu bukan Akmal ya? Tolong mulut kamu dikondisikan, Mbak. Saya ini Akmal. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Kita memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dan keluar dari megahnya Lawu. Kamu sudah mendingan, Mal? Udah, kita lanjut yuk. Ayo. Kami berdua segera merapikan barang-barang dan segera melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kita dihadang oleh mbak-mbak berdaster putih, berdiri di samping jalan yang akan kita lewati. Aku dan Milka menghentikan langkah kami. Mbak-mbak itu hanya diam, wajahnya pucat. Cukup lama kami menunggu, tetapi mbak-mbak itu tidak juga pergi. Kami memutuskan untuk melewati mbak-mbak itu. Mil, kita jalan aja ya. Aku mengajak Milka untuk berjalan saja. Milka pun mengangguk. Kulo nuwun, Mbak. Nyuwun sewu. Kami pun akhirnya berhasil melewati mbak-mbak itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, wush, suara angin menemani perjalanan kami kala itu. Serak, serak, serak. Suara itu terdengar dari semak-semak yang bergerak. Waduh, apa itu? Serak, serak, serak. Suara itu kembali terdengar. Semakin lama semakin keras. Milka memegangi tanganku sambil ketakutan. Tiba-tiba, segerombolan babi hutan keluar dari semak-semak dan mengejar kami berdua. Jumlahnya itu sangat banyak. Astagfirullahaladzim, babi hutan. Mil, ayo kita lari, Mil. Aku berteriak sambil berlari dikejar-kejar babi hutan. Milka pun ikut berlari di belakangku. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Bagas itu tidak lagi mengejar kami berdua. Dengan nafas yang ngos-ngosan, kami berdua tertawa atas apa yang barusan terjadi kepada kami. Sialan memang itu babi hutan. Aku berucap dan disambut oleh tawa Milka. Kami berdua kembali melanjutkan perjalanan. Hari sudah menunjukkan pukul 14.30. Tetapi belum ada hasil yang kami dapat. Mau sampai kapan kita begini terus ya? Sabar ya, Mal. Gue yakin kita bisa melewati ini semua kok. Aku yakin, Mil. Kalau ini beneran kamu. Buset dah. Masih aja dipikirin kejadian tadi. Di tengah perjalanan, aku menghentikan langkahku. Apaan, Mal? Kamu lihat deh, Mil. Aku menjawab sambil menunjukkan sesuatu kepada Milka. Setelah Milka melihatnya, dia kebingungan. Kami berdua hanya saling memandang. Kami melihat sebuah desa di tengah Lawu. Desa yang masih asri. Masa iya sih? Di tengah hutan kayak gini ada desa? Mas, Mbak. Tiba-tiba, terucap seorang yang menyadarkan lamunan kami berdua.
Mereka adalah dua pemuda dengan kaos dan celana pendek. Iya mas, kalian pendaki yang kesasar ya? Iya mas, kok tahu? Iya mbak, saya diberitahu sih mbah kalau ada dua pendaki kesasar dan kita ditugaskan menjaga kalian sampai kembali dengan selamat. Kita juga ditugaskan untuk mencari kalian, tapi malah kalian yang datang ke sini. Jawab mereka yang membuat kami berdua semakin kebingungan. Simbah siapa ya? Apa jangan-jangan Simbah yang... Aku bertanya dalam hati. Ya udah mas, mbak, kalian istirahat dulu di desa ini. Nanti kita antar kalian turun. Kita segera menuju ke desa itu. Sesampainya di Gapura, kita disambut oleh beberapa anak-anak di sana. Kita berhenti di sebuah rumah, dan mereka meminta kita untuk beristirahat di sini. Kalian istirahat di sini dulu ya. Besok kita antar kalian turun, ucap salah satu dari mereka. Sedangkan satunya lagi pergi masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang berumur 40 tahunan keluar bersamaan dengan pemuda tadi. Silahkan mbak, mas, istirahat dulu di rumah saya. Iya bu, terima kasih. Iya bu, terima kasih. Kita pun segera masuk ke rumah tersebut. Mandi dulu mas, mbak, pasti kalian belum mandi kan? Milka pun segera mandi. Setelah Milka selesai, kini giliran aku yang mandi. Setelah selesai mandi, aku mendekati Milka yang sedang duduk di sebuah kursi. Aku yakin mereka baik. Iya Mal, mungkin ini bantuan yang Allah berikan. Oh, sudah mandinya mbak? Iya bu, sudah. Ya udah, kalian dipanggil kepala desa. Kalian temuin dulu ya, ibu antar. Kami segera ke rumah kepala desa itu, diantar oleh sang ibu dan kedua pemuda tadi. Sesampainya di sana, sudah terdapat banyak warga yang menanti kedatangan kami. Monggo le, monggo, silahkan duduk. Nggih pak, permisi. Sini, duduk dulu di sini. Aku dan Milka segera duduk di kloso. Kloso itu karpet dalam bahasa Jawa. Sudah tersedia banyak makanan di sana, seperti halnya saat kondangan. Ada nasi tumpeng, ada buah-buahan juga, lauk-lauk, teh hangat, dan lain-lain. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya selaku kepala desa berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, dua pendaki yang Simbah maksud sudah kita temukan sekarang dengan keadaan sehat. Silahkan mas, mbak, dimakan dulu. Nanti ada adat yang harus kalian lalui, kata kepala desa itu kepada aku dan Milka. Iya pak, terima kasih banyak pak. Aku dan Milka segera mengambil makanan yang sudah tersedia. Kita asik mengobrol dengan mereka, seakan sudah lama kenal. Hingga akhirnya, aku dan Milka disuruh untuk keluar dari rumah dan melakukan adat yang dimaksud. Aku dan Milka diguyur menggunakan air yang diberi 7 jenis bunga di dalamnya. Diguyur di depan rumah oleh para lelaki, sedangkan Milka di samping rumah oleh para ibu-ibu. Setelah selesai, aku menanyakan fungsi dari guyuran air tersebut. Kalau boleh tahu, fungsinya apa ya pak? Kalian berdua diikuti oleh para penunggu lawu mas. Setelah semuanya selesai, aku, Milka, dan ibu tersebut kembali ke rumah yang diantar oleh kedua pemuda tadi. Sesampainya di rumah, kami kembali mandi dan mengganti pakaian. Setelah aku mengganti pakaiannya, aku langsung mendekati Mika dan ibu yang duduk di sebuah kursi panjang itu. Sudah selesai, Le? Sudah, Bu. Kemarin kalian tidur satu tenda. Iya, Bu. Tapi kami nggak ngapa-ngapain kok, Bu. Iya, nak. Ibu tahu kalian anak baik-baik. Oh iya, sampai lupa.
Kenalin, nama saya Darmi. Iya, Bu. Nama saya Milka. Saya Akmal, Bu. Oh ya, Nggak apa-apa kan kita manggil ibu? nggak apa-apa. Malah ibu senang karena selama ini ibu tinggal sendiri di sini. Memangnya keluarga ibu kemana, Bu? Ibu tidak punya anak, sedangkan suami ibu sudah meninggal. Maaf ya, Bu. Saya nggak tahu. Iya, Nak. Nggak apa-apa. Aku baru kenal dengan Ibu Darmi. Tetapi mengapa aku merasakan kehangatan ini? Kehangatan yang bahkan belum pernah aku rasakan sebelumnya. Karena hari sudah malam, kami tidur. Milka dan Ibu Darmi tidur di kamar, sedangkan aku tidur di kursi. Pagi pun tiba. Milka membangunkan tidurku di pagi hari sambil memberikan segelas teh dan sepiring singkong goreng kesukaanku. Mal, bangun Mal. Udah pagi. Sungguh istri idaman. Pagi-pagi udah bangun bikin makanan. Aku segera bangun dan menyantap singkong goreng itu. Enak sekali nih, Mil. Setelah itu, Ibu Darmi datang menghampiri kami berdua. Kalian siap-siap ya. Nanti jam 10 kalian turun. Iya, Bu. Iya, Bu. Setelah jam menunjukkan pukul 10, kami berpamitan kepada warga yang melepas kepergian kami berdua yang diantar oleh 4 orang warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami pamit dulu ya. Ucapku dan Milka. Tak lupa, aku berterima kasih kepada mereka yang telah menampungku dan Milka. Terima kasih ya Pak, Bu, sudah membantu kita berdua. Bu Darmi menghampiri dan memelukku dan Milka. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Doain kita semua ya, Bu. Semoga kembali dengan selamat. Iya, Nak. Jangan kapok untuk kembali ke Lawu lagi, ya. Iya, Bu. Kami berdua akan kembali lagi ke Lawu. Setelah itu, kami segera meninggalkan mereka. Le, titip mereka berdua ya, Le. Ucap Ibu Darmi kepada 4 orang yang mengantarkanku dan Milka. Kami mulai melakukan perjalanan di mana aku dan Milka diantar oleh 4 warga. Jalan santai saja, Mas. Iya, Pak. Mal, tinggalin mereka, Mal. Suara itu terdengar di tengah perjalanan kami. Suara nenek-nenek tertawa juga terdengar di telinga kami. Tiba-tiba, nenek-nenek itu muncul di hadapan kami semua. Tidak semudah itu kalian pergi dari sini. Mungkin kemarin kalian beruntung, tetapi sekarang jangan berharap. Gawat, gawat, gawat. Ucap orang yang mengantarkanku dan Milka. Dia sebut saja Mas Slamet. Oi, mundur, mundur. Kami semua berjalan mundur pelan, tetapi nenek itu terus melangkahkan kakinya. Ternyata kamu adalah anak itu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Mau apa kamu? Mas, Mbak, kalian berdua tinggalkan kami di sini. Biar kami yang mengurus dia. Iya, tapi Pak, Cepat pergilah. Kami ditugaskan Simbah untuk menjaga kalian. Pergi ke arah barat. Kalian akan kembali di jalur pendakian di sana. Ayo Mil, kita pergi Mil. tapi mereka Mal. Aku yakin Mil, mereka akan baik-baik saja. Aku dan Milka segera meninggalkan mereka semua. Kami pergi ke arah barat dengan modal kompas yang Milka bawa. Kita berlari meninggalkan mereka. Terlihat dari jauh, mereka menahan nenek-nenek itu yang berusaha mengejar aku dan Milka. Mereka sudah tidak terlihat. Kita terus berlari ke arah barat. Tetapi kami berdua kembali dihadang oleh Wahyu, Jono, Yeni, Lia. Mereka berdiri sejajar sambil menundukkan kepalanya. Bodoh, bodoh. Manusia memang bodoh. Suara itu terdengar dari belakangku dan Milka. Aku dan Milka segera membalikan badan kami. Di belakang,
di belakang kami itu. Terlihat nenek-nenek sialan yang terbang ke arah kami. Nenek-nenek sialan itu berhenti di depan Wahyu dan kawan-kawannya. Kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini. Memangnya apa yang kalian inginkan? Yang aku inginkan, kamu. Tiba-tiba, Ibu Darmi berlarian dari belakangku dan Milka, yang diikuti oleh Pak Bambang, Mas Slamet, Mas Nur, dan Mas Joko dengan luka di badannya. Ambillah diriku dan bebaskan mereka berdua. Kamu, untuk apa aku mengambilmu, wahai wanita tua? Teriak si nenek sialan itu sambil mengarahkan tongkatnya ke Bu Darmi, sehingga membuat Ibu Darmi terpental karena sihir yang terdapat pada tongkat itu. Milka segera menolong Bu Darmi. Nenek sialan itu berjalan mendekatiku. Ikutlah denganku, maka akan kubebaskan mereka semua, kata si nenek sialan itu sambil terus berjalan mendekatiku. Aku hanya diam, tidak bisa berkata apapun. Pak Bambang, Mas Slamet, Mas Nur, dan Mas Joko segera memasang badan di depanku. Kalian masih belum kapok. Kami akan bertaruh nyawa demi tugas dari Simbah, ucap Pak Bambang. Aku semakin bingung dengan semua ini. Ada apa ini? Mengapa menjadi seperti ini? Dengan mudahnya si nenek itu menghempaskan Pak Bambang dan kawan-kawannya dengan tongkatnya itu. Si nenek kembali mendekatiku. Milka hanya bisa menangis atas apa yang sedang terjadi. Wahyu dan kawan-kawannya masih diam menundukkan kepalanya. Sekarang nenek itu tepat berada di depanku. Aku tidak bisa apa-apa di sini. Ayo ikut aku, anak muda. Bodoh. Lakukan sesuatu. Suara itu terdengar di telingaku, yang entah dari mana datangnya, dan membuat aku sadar dari lamunanku. Ketika si nenek menyentuh pundakku, tiba-tiba si nenek itu terpental dan kesakitan, lalu menghilang. Lagi-lagi kamu menggangguku. Nenek itu berteriak sambil menghilang. Begitupun dengan Wahyu CS, mereka juga menghilang. Aku segera menghampiri mereka semua. Milka langsung memelukku sambil menangis. Cepatlah pergi, nak, sebelum dia kembali. Tapi Bu, bagaimana dengan Ibu dan yang lainnya? Kami sudah keluar terlalu jauh. Kami tidak bisa mengantar kalian lebih jauh lagi. Lupakan kami. Kami pasti akan selamat, ucap Pak Bambang kepada kami. Aku dan Milka segera pergi ke arah barat. Jam menunjukkan pukul 14.00. Setelah 30 menit berlari, akhirnya kami kembali di jalur pendakian. Itu adalah pos 3. Alhamdulillah, Mil. Kita sudah sampai di pos 3, Mil. Setelah itu, tiba-tiba Milka terjatuh. Brak. Aku segera menolongnya. Mil, kamu kenapa, Mil? Milka hanya diam. Tubuhnya menggigil. Kamu sakit, Mil? Dingin, Mal. Wah, jangan-jangan hipo. Ya udah, Mil. Kita bikin tenda dulu di sini ya. Aku segera membuat tenda di sekitaran pos 3 ini. Setelah tenda jadi, aku menyuruh Milka untuk masuk. Udah jadi, Mil. Kamu masuk ya. Milka segera masuk, sedangkan aku membuat teh panas untuk Milka. Mil, ini diminum dulu tehnya, biar agak hangat. Milka segera meminum teh tersebut. Dia masih menggigil. Aku tidak punya pengalaman apapun tentang hipotermia pada saat itu. Aku segera melepaskan jaketku dan memberikannya kepada Milka. Kamu pakai jaketku ya, Mil, agar lebih hangat. Milka masih menggigil. Aku mendekap Milka, berharap bisa menghangatkan tubuhnya. Keadaan Milka semakin buruk, di mana dia semakin lemas. Aku berharap ada pendaki lain yang lewat, tetapi anehnya, tidak ada satu pendaki pun yang lewat kala itu. Sabar ya, Mil. Kita pasti akan baik-baik saja. Di situ Milka semakin lemas.
dan tidak sadarkan diri. Dari dalam tenda, aku mendengar langkah kaki berjalan, dan aku segera keluar tenda, berharap bahwa itu adalah pendaki lain. Dan benar saja, ada satu pendaki wanita yang tengah berjalan sendirian. Aku segera memanggilnya. Mbak, tolongin teman saya, Mbak. Pendaki itu segera berlari ke arah tenda dan menghampiriku. Kenapa, Mas? Teman saya hipotermia, Mbak. Pendaki itu segera masuk ke tenda dan segera mengeluarkan sleeping bag dari tasnya yang ia bawa. Setelah selesai, dia menghampiriku. Mas tenang saja, dia nggak kenapa-napa kok. Terima kasih ya, Mbak. Mbaknya sendirian aja. Iya, Mas. Solo hiking. Kenapa emangnya? Ucap wanita itu dengan sinis. Aku kagum dengan dia, wanita yang berumur sama denganku dan Milka, kelahiran tahun 2001. Tapi pro hiking, mana cantik banget lagi dia. Kenalin, aku Akmal. Rinjani, Mas. Kalian suami istri? Enggak, bukan. Kita cuma teman. Cuma berdua? Sebenarnya enggak. Tapi panjang ceritanya. Setelah menunggu cukup lama, Milka tidak juga sadar, Rinjani masih bersama kami. Jam menunjukkan pukul 17. Aku pergi untuk membuang air. Kamu mau kemana? Tanya Rinjani yang melihat aku akan pergi. Aku mau buang air. Jagain cewekku ya. Jangan kamu apa-apain. Iya ya, ribet banget hidup kamu. Setelah aku mendapatkan tempat yang pas untuk segera membuang air kecil, tetapi ketika aku ingin kembali ke tenda, kakiku dipegang oleh mbak-mbak yang berdaster putih. Kukunya panjang, tangannya memegang erat kaki kiriku. Dan parahnya lagi, kuku mbak-mbak sialan itu menembus kulit kakiku, hingga darah keluar dari luka tersebut dan menyebabkan sakit yang luar biasa, karena tangannya yang semakin erat mencengkeram kakiku. Wah, juancok goblok. Aku berteriak refleks sambil menendang mbak-mbak sialan itu. Setelah aku menendang cukup keras, mbak-mbak sialan tersebut terpental dan menghilang begitu saja, sambil meninggalkan suara tangisan. Cewek mah kadang gitu, datang hanya untuk memberikan luka dan pergi merasa paling disakiti. Enzim. Rinjani yang mendengar teriakanku segera menghampiriku. Hai, apaan sih teriak nggak jelas? Buset, kaki lu kenapa? Habis di sliding sama pemain Liga Dagelan. Bantuin apa? Udah tahu kakiku sakit malah diketawain. Ya udah sini. Aku segera memegang tangan Rinjani. Sambil dipapah Rinjani, aku kembali ke tenda. Milka belum juga sadar. Rinjani mengobati luka di kakiku. Sini, gue obatin. Iya, pelan-pelan saja ya. Benar saja. Rinjani mengobati kakiku dengan cara yang tidak manusiawi. Bayangin saja, masa iya ngompres kakiku kayak orang lagi ngulek sambel. Waduh, weh, sakit weh. Sorry. Habisnya aku gemes sama kaki lu. Setelah mengobati luka, kami makan di sini. Mengingat aku belum makan dari siang, aku dan Rinjani memasak mie goreng dengan banyak sosis di dalamnya. Setelah selesai makan, kami memutuskan untuk bermalam di sini sambil menunggu Milka sadar. Belum sadar juga tuh orang. Belum. Ya udah, lo tidur sono di tenda gue. Biar gue yang tidur di sini. Gak baik laki-laki tidur satu tenda sama cewek. Bilang saja, kamu malas bikin tenda. Ya udah, mana tenda lu? Setelah itu, Rinjani segera melemparkan tenda miliknya yang ia bawa kepadaku. Nih, pasang sendiri. Ya, bantuin apa? Kakiku kan lagi sakit. Gak usah manja. Sakit kayak gitu aja, manja banget. Aku segera membuat tenda di samping tenda Milka dan Rinjani. Sambil ngedumel, aku membuat tenda sendirian. Aku tidur di tenda milik Rinjani, sedangkan dia tidur bersama Milka. Hei, bangun. Bangun, Blok. Bangun. Apa sih?
Itu temen lu kesurupan, noh. Aku yang mendengar itu seketika langsung bangun. Yang benar, Lama lu. Aku segera menyusul Rinjani keluar tenda. Tetapi setelah kami berdua keluar dari tenda, Milka sudah tidak berada di sini. Tuh kan, lu sih lama banget. Tiba-tiba kami mendengar suara teriakan yang sangat keras. Dan aku yakin itu adalah suara Milka. Suara teriakan itu terdengar kembali yang membuat aku semakin panik. Dari kejauhan, aku melihat Milka sedang berteriak sambil memukul kepalanya sendiri. Aku dan Rinjani segera menghampiri Milka yang tengah kesurupan itu. Milka, kamu kenapa? Milka tidak menjawab. Dia terus berteriak dan memukul kepalanya sendiri. Aku tidak tega melihat keadaan Milka yang saat ini. Aku memeluk Milka dan memegangi tangannya agar tidak melukai dirinya sendiri. Udah. Tetapi dia terus memberontak sambil berteriak. Rinjani hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba suara nenek itu kembali terdengar di telingaku. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, setidaknya aku bisa mendapatkan temanmu. Setelah sang nenek itu berkata, tiba-tiba Milka berteriak. Seakan rasa sakit yang begitu luar biasa ia rasakan. Tiba-tiba nenek itu muncul di belakang kami. Apakah kamu mau temanmu itu selamat? Ikutlah denganku, maka akan kubebaskan teman kamu itu. Nenek-nenek itu mengarahkan tongkatnya ke Milka, yang membuat Milka kesakitan. Milka memegangi lehernya sambil berteriak. Lu kenapa, Mil? Lu kenapa? Hentikan, Ucap Rinjani dengan lantang. kamu tidak usah ikut campur. Ini urusanku. Jelas ini adalah urusanku. Selamatkan mereka. Mereka adalah tanggung jawabku. Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah kamu yang membuat gadis itu sakit? Ucap nenek itu yang membuat Rinjani diam 1000 bahasa. Tiba-tiba si nenek itu menyerang Rinjani di saat Rinjani lengah, bersamaan dengan Milka yang jatuh pingsan. Nampaknya serangan nenek itu tidak membuat Rinjani terluka. Rinjani yang tadinya menggunakan pakaian layaknya pendaki, kini berubah menggunakan pakaian layaknya putri kerajaan. Wajahnya tidak berubah, hanya pakaiannya saja yang berubah. Dengan mudahnya Rinjani mengalahkan si nenek itu, sehingga nenek tersebut kembali menghilang. Rinjani kembali mendekatiku dan Milka. Jangan mendekat. Sebenarnya kamu siapa? Maafkan aku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Jawab Rinjani yang masih menggunakan pakaian layaknya putri kerajaan. Jawab pertanyaanku dulu. Jangan mendekat. Sebenarnya namaku bukan Rinjani, tetapi panggil saja Rinjani. Aku berniat membantumu dan teman-temanmu. Kalau kamu mau membantu kami, kenapa kamu membuat temanku sakit? Sebenarnya aku ingin dekat denganmu tanpa gangguan orang lain, walaupun hanya sebentar. Kamu udah bikin temanku sakit. Aku gak akan maafin kamu. Aku tahu aku salah. Aku akan pergi dari hadapanmu. Jagalah dia. Dia sangat mencintaimu. Dan berjanjilah kepadaku untuk kembali ke Lawu suatu saat nanti. Usapkan air mata ini di wajahnya. Dia akan kembali normal. Dan aku tidak akan pergi. Aku akan selalu mengawasimu hingga kamu benar-benar selamat. Aku segera mengusapkan air itu di wajah Milka. Benar saja, Milka sadar setelah aku mengusapkan air di wajahnya. Kita di mana, Mal? Kita masih di Lawu, Mil. Kita makan yuk. Kamu pasti lapar kan? Setelah itu, kami segera membuat mie instan. Setelah selesai makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Ayo kita lanjut jalan, Mil. Milka pun mengangguk, tanda menyetujui ajakanku. Jam menunjukkan pukul 9. Kami kembali berjalan untuk kembali bersama teman-teman yang lain. Entah apa yang terjadi, perjalanan itu sangat singkat.
Baru berjalan beberapa menit, kami sudah sampai di base camp Cemoro Sewu. Terlihat teman-teman kami yang lain menunggu kedatangan kami di sana. Tidak bisa menahan tangis, aku dan Milka menangis sambil memeluk mereka semua. Kalian dari mana saja sih? Tanya Bang Bondan dan Kak Karina. Ceritanya panjang, Bang. Kok kalian udah ada di sini? Iya, kita dianterin Simbah-Simbah turun. Ah, Simbah-Simbah? Kok Simbahnya nggak ada ya? Kan tadi ada di sini. Emangnya kayak gimana orangnya? Mereka pun menjelaskan ciri-ciri Simbah tersebut. Ciri-cirinya sama seperti Simbah-Simbah yang aku lihat sebelumnya. Di saat mereka menjelaskan Simbah tersebut, dari kejauhan aku melihat Simbah itu berdiri di samping Rinjani, sedangkan Bu Darmi dan warga yang mengantar kami kemarin berdiri di belakang Rinjani dan Simbah itu. Mereka tersenyum padaku. Beliau tidak akan pernah pergi. Beliau akan tetap di sini, menjaga para pendaki. Ucapku kepada teman-teman yang lain. Aku janji, Rinjani. Aku akan kembali ke Lawu lagi. Dan maafkan aku ya. Aku udah marah sama kamu tadi. Aku dengar dari sini, Iqmal. Dan cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.